Pejamkan matamu, tarik napas perlahan, biarkan aku membawamu ke dunia lain. Dunia di mana cerita hidup dan imajinasi tak terbatas. Tidur aja, biar aku yang cerita. Langit sore di desa kecil di Jawa Timur tampak mendung. Sekar, seorang wanita berhijab dengan wajah lembut dan sorot mata teduh, baru saja keluar dari musala setelah mengajar anak-anak mengaji. Ia berjalan dengan langkah tergesa menuju rumahnya sebelum hujan turun. Namun, nasib berkata lain. Setetes demi setetes air mulai jatuh, semakin deras. Sekar berlari kecil, mencari tempat berteduh. Ia menemukan sebuah warung kopi sederhana dengan atap rumbia. Seorang pria yang sedang duduk di sana mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. "Mampir dulu, Mbak. Hujannya deras," katanya dengan suara berat tapi hangat. Sekar mengangguk, duduk di bangku panjang berhadapan dengan pria itu. Pemilik warung, seorang kakek tua, menyodorkan teh panas padanya. "Makasih, Mbah," ucap Sekar sopan. Ia menghela napas, mencoba mengusir dingin yang mulai merayap. Pria di depannya menyesap kopi hitamnya pelan. "Namaku Raka, rumahnya di mana, Mbak?" tanyanya, berusaha membuka percakapan. Sekar menoleh melihat wajah pria itu lebih jelas. Wajahnya tirus, matanya tajam, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. "Sekar, rumahku di gang belakang pasar, Mas Raka." "Aku di dekat Sendang Kuning." Sekar sedikit terkejut. Sendang Kuning adalah tempat yang dikenal sakral oleh masyarakat yang masih memegang teguh adat kejawen. Tempat di mana sesaji sering dipersembahkan kepada leluhur. Sejak percakapan itu, ada sesuatu yang tertinggal di hati Sekar. Dan tanpa ia sadari, hujan sore itu menjadi awal dari kisah panjang yang akan menguji segalanya. Hari-hari berlalu, namun pertemuan sore itu terus terngiang di benak Sekar. Tanpa disadari, langkahnya sering membawanya melewati warung kopi tempat ia berteduh dulu, berharap tanpa sengaja bertemu Raka lagi. Takdir memang sering bermain-main. Pada suatu pagi, saat Sekar berbelanja sayur di pasar, ia melihat sosok yang dikenalnya itu. Raka tampak berbicara dengan seorang penjual tempe, tertawa kecil saat menerima kembalian. Sekar ragu, tapi langkahnya bergerak sendiri mendekatinya. "Mas Raka?" Raka menoleh, lalu tersenyum. "Mbak Sekar, lagi belanja?" "Iya mas, mas juga sering ke pasar." "Kadang-kadang, ibuku suka titip ini itu." Dari pertemuan itu, percakapan mereka semakin sering terjadi. Sekar mulai mengenal Raka lebih dalam. Ia bukan hanya pria yang lahir di keluarga kejawen, tapi juga seseorang yang sangat menghormati keyakinan leluhurnya. Sementara itu, Raka melihat Sekar sebagai wanita yang lembut, berpegang teguh pada agamanya, namun tetap memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di luar ajaran yang ia pelajari sejak kecil. Namun, perbedaan itu seperti dua sisi mata uang, indah tetapi juga penuh tantangan. "Sekar, ada apa? Belakangan ini pikiranmu seperti ada di tempat lain?" tanya ibunya lembut. Sekar terdiam sejenak sebelum menjawab, "Bu, bagaimana jika kita menyukai seseorang yang berbeda keyakinan? Apakah itu salah?" Suatu sore, Raka mengajak Sekar berjalan ke Sendang Kuning. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, memberikan warna jingga keemasan di langit. Sekar ragu, tapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguannya. "Kenapa Mas Raka suka tempat ini?" tanya Sekar, melihat pancuran air yang mengalir tenang di antara pepohonan tua. "Di sini, aku merasa dekat dengan leluhur. Aku sering ke sini sejak kecil, mendengar cerita-cerita dari mbahku. Katanya, air Sendang ini bisa membawa ketenangan." Raka menatap Sekar dalam, mencoba membaca pikirannya. "Kamu sendiri, percaya enggak?" Sekar menggigit bibirnya. "Aku percaya Allah yang memberi ketenangan, Mas. Tapi aku juga menghormati kepercayaan orang lain." Hening sejenak. Angin berhembus pelan, membawa suara gemericik air yang menenangkan. Raka tersenyum. "Itu jawaban yang bijak."
Tapi jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa dunia mereka berbeda, dan seiring waktu, perbedaan itu hanya akan semakin nyata. Hari-hari berlalu dan Sekar semakin sering berbincang dengan Raka. Namun, setiap percakapan mereka selalu menyisakan ruang kosong di hatinya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai berdoa lebih lama setelah salat, memohon petunjuk pada Allah. Di sisi lain, Raka juga semakin sering termenung di Sendang Kuning. Ia merenungkan perkataan Sekar tentang ketenangan yang berasal dari Allah. Keyakinannya yang selama ini kokoh perlahan-lahan mulai terusik oleh pertanyaan-pertanyaan yang ia takuti untuk dijawab. Pada suatu malam, Sekar duduk bersama ibunya di beranda rumah. Ibunya, seorang wanita tua yang bijak, memperhatikan putrinya yang tampak gelisah. Ibunya menarik napas dalam. Cinta itu anugerah, nak, tapi keyakinan adalah jalan yang harus kita pegang teguh. Jika keduanya bertentangan, kamu harus memilih mana yang lebih penting dalam hidupmu. Sekar menggigit bibirnya, hatinya semakin bimbang. Kabar tentang kedekatan Sekar dan Raka mulai menyebar di desa. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, dan hal itu akhirnya sampai ke telinga ayah Sekar. Suatu malam, Sekar dipanggil ke ruang tamu. Ayahnya duduk dengan wajah serius, sementara ibunya tampak cemas di sampingnya. "Sekar, apa benar kamu dekat dengan anak Pak Wiryo dari Sendang Kuning?" tanya ayahnya langsung. Sekar menundukkan kepala. "Kami hanya berteman, Pak." Ayahnya menghela napas berat. "Nak, kamu tahu keluarga mereka memegang teguh adat kejawen. Jika kamu terus bersama dia, bagaimana masa depanmu? Bagaimana salatmu, ibadahmu?" Sekar terdiam. Hatinya mencintai Raka, tapi ia juga tak ingin mengkhianati ajaran yang ia yakini sejak kecil. Di sisi lain, Raka pun mengalami tekanan dari keluarganya. Ibunya mulai bertanya-tanya mengapa ia sering terlihat bersama gadis berhijab dari gang belakang pasar. Suatu malam, ayahnya menegurnya dengan tegas. "Kamu anakku, Raka. Leluhur kita telah menjaga tradisi ini sejak dulu. Jangan sampai hanya karena seorang gadis, kamu melupakan siapa dirimu." Raka merasa terjepit antara cintanya pada Sekar dan loyalitasnya pada keluarganya. Suatu sore, Sekar dan Raka bertemu di warung kopi tempat mereka pertama kali berbicara. Kali ini, suasananya berbeda. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka. Sekar menatap cangkir tehnya, tak berani menatap Raka. "Mas, aku rasa kita harus berhenti bertemu." Raka terdiam. Jantungnya terasa berat. "Kenapa?" "Keluargaku tidak setuju, dan aku tidak ingin menyakiti mereka. Aku juga tidak ingin kehilangan keyakinanku." Raka menatapnya dalam, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. "Sekar, aku juga terjebak dalam kebingungan ini. Aku ingin bersamamu, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan keluargaku." Angin berhembus pelan, membawa kesunyian yang menusuk di antara mereka. Mata Sekar mulai berkaca-kaca. "Mungkin ini jalan terbaik." Raka mengepalkan tangannya di atas meja, menahan rasa sakit di dadanya. "Apakah kita benar-benar tidak punya pilihan lain?" Sekar hanya tersenyum lemah. "Aku tidak tahu, Mas. Yang aku tahu, cinta yang baik seharusnya tidak membuat kita harus mengorbankan siapa diri kita." Raka menatap langit yang mulai menggelap. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Tapi ia juga tahu bahwa semakin mereka bertahan, semakin sulit semuanya akan menjadi. Hari-hari berlalu dengan hampa bagi Sekar dan Raka. Mereka tak lagi bertemu, tetapi bayangan satu sama lain terus menghantui pikiran mereka. Setiap kali Sekar melangkah menuju masjid, ia teringat perbincangan mereka di bawah pohon beringin. Setiap kali Raka duduk di tepi Sendang Kuning, ia melihat bayangan Sekar di permukaan air. Suatu malam, hujan turun dengan deras. Sekar duduk di kamarnya, menatap jendela yang berembun. Pikirannya kacau. Ia ingin melupakan Raka, tapi hatinya memberontak. Di tempat lain, Raka berjalan sendirian di bawah hujan. Kakinya tanpa sadar membawanya ke depan rumah Sekar. Ia berdiri di sana,
menatap pintu rumah yang tertutup. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah cinta mereka benar-benar harus berakhir? Sekar merasakan kehadiran seseorang di luar. Dengan hati berdebar, ia mengintip dari balik jendela. Raka berdiri di sana, kuyup oleh hujan. Mata mereka bertemu dalam kesunyian yang menyakitkan. Keesokan paginya, Sekar memberanikan diri untuk berbicara dengan ayahnya. Ia tahu ini mungkin sia-sia, tetapi ia tak bisa terus dihantui perasaan bersalah dan cinta yang terpendam. Pak, aku ingin bertanya sekali lagi. Jika seseorang benar-benar mencintai kita, apakah salah jika kita mencoba bertahan meskipun ada perbedaan? Ayahnya menatap Sekar dengan tatapan tajam. Cinta tidak cukup untuk membangun hidup, nak. Keyakinan dan prinsip adalah fondasi yang lebih kuat dari sekadar perasaan. Sekar menunduk. Jawaban itu sudah ia duga, tapi tetap saja hatinya terasa sakit. Di sisi lain, Raka juga menghadapi dilema besar. Ia mulai mempertanyakan keyakinan yang selama ini ia pegang. Apakah ia bisa meninggalkan kepercayaannya demi Sekar? Ataukah ia harus melepas gadis yang telah mengubah hidupnya? Malam itu, Raka kembali ke Sendang Kuning. Ia duduk di tepi air, menggenggam kalung pemberian ibunya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa sebuah keputusan harus diambil. Keputusan yang akan menentukan jalan hidup mereka berdua. Setelah berhari-hari bergulat dengan pikirannya, Raka akhirnya mengambil keputusan. Ia harus mengakhiri semuanya sebelum semuanya semakin menyakitkan. Dengan langkah berat, ia pergi menemui Sekar di tepi sungai tempat mereka sering bertemu. Sekar sudah menunggu di sana, wajahnya terlihat pucat. "Mas, kenapa memanggilku ke sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Raka menarik napas dalam. "Sekar, aku mencintaimu, tapi cinta kita tidak akan membawa kita ke tempat yang sama. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu meragukan keyakinanmu, dan aku pun tak bisa mengingkari keluargaku." Sekar menggigit bibirnya, mencoba menahan air matanya. "Jadi ini akhirnya, setelah semua yang kita lalui?" Raka menatap matanya dalam-dalam, berusaha mengingat setiap detail wajahnya. "Aku ingin kamu bahagia, Sekar. Jika bersamaku hanya akan membuatmu terluka, lebih baik kita berhenti di sini." Sekar menunduk, dadanya terasa sesak. "Aku mengerti, Mas. Mungkin ini memang jalan yang harus kita ambil." Tanpa berkata lagi, Raka berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Sekar yang berdiri sendiri di bawah langit senja yang mulai gelap. Hari pernikahan Sekar akhirnya tiba. Namun, bukan dengan Raka. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan pria yang seiman, yang mereka anggap sebagai pilihan terbaik untuknya. Sekar hanya bisa pasrah, meskipun hatinya masih berisi bayangan masa lalunya. Di hari yang sama, Raka memutuskan untuk meninggalkan desa. Ia berjalan melewati rumah Sekar untuk terakhir kalinya, menatap jendela tempat ia pernah melihat gadis itu, mengintipnya diam-diam. Ia tidak mengetuk pintu, tidak mengucapkan selamat tinggal. Ia hanya berdiri beberapa saat, lalu melangkah pergi. Di dalam rumah, Sekar duduk di depan cermin dengan gaun pengantinnya. Ia melihat bayangannya sendiri, tapi yang ia lihat bukanlah kebahagiaan, melainkan seseorang yang harus menerima kenyataan. Ia menghapus air matanya dan menarik napas dalam. Di luar, hujan mulai turun. Sama seperti malam ketika Raka berdiri di depan rumahnya. Namun kali ini, tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang bertemu pandang dalam keheningan. Yang tersisa hanyalah kenangan dan takdir yang telah memilih jalan berbeda untuk mereka.